Baik Bapak Ibu, cara menghakimi yang salah, ya, itu dilakukan dengan penghakiman yang kasar dan tidak memaafkan. Seperti apa penghakiman yang kasar dan tidak memaafkan itu? Saya sedikit ya, saya bacakan. Bapak Ibu belum berdiri dulu. Silahkan ya, PowerPoint-nya ada di dalam Lukas 6 ayat 37 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Apa maksud dari kalimat seperti ini? Nah, mari kita perdalam kembali ayat kebenaran firman Tuhan. Saya minta Bapak Ibu buka di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Ini perikopnya ada di dalam Yohanes 7. Di dalam Yohanes 7 yang paling terakhir di ayat 53, perikopnya berjudul perempuan yang berzina. Tapi kita lanjut di Yohanes 8-nya ayat 2. Bapak Ibu saya jemput untuk berdiri, kita baca bersama-sama. Ayat genap kaum pria, untuk ganjil kaum wanitanya. Kita baca dengan keras karena iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Mari katakan amin. Amin. Baik, silakan Bapak Ibu yang pria dulu sebagai kepala-kepala yang luar biasa. Ayat 2. Pagi ibadah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah laut. Lalu berkatalah kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, lalu yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan yang perempuan itu yang mengkawinkannya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Ayat 11 kita semua sama-sama ya. Tidak ada seorang yang menghukum engkau. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, terima kasih atas pembacaan firman Tuhannya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah berada di bait Allah. Ngapain di bait Tuhan? Tuhan Yesus itu sukanya mengajar. Dan Tuhan Yesus itu nggak pernah nganggur. Ya, pagi-pagi Tuhan Yesus sudah datang ke bait Tuhan. Ya, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Bapak Ibu, pada saat itu umat Israel, masyarakat Israel sangat senang dengan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah, semua rakyat berkumpul. Nah Bapak Ibu, tiba-tiba ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ada yang datang. Siapa yang datang? Gerombolan penjahat? Gerombolan perampok? Di dalam ayat 3 bukan ya. Yang datang ke bait Tuhan adalah maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka.